Shalom saudaraku, selamat tahun baru. Mari kita mulai tahun yang baru ini sama-sama datang di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Dia. Mari kita nyanyi lagu ini, Ku terima janji Allah. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Baik saudaraku, angkat suaramu. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janjinya, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak, haleluya. Puji Tuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi ini, bawa gelombang kesembuhan. Oh, kami puji Kau Tuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang, membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Ayo terus memuji Tuhan. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang, membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati,
ajaib. Amin. Saya bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, tiada perlu gentar. Di saat ingin menyerah, berhenti berharap, janji-Mu yang menghidupkan, memberiku kekuatan, kasih-Mu yang membuatku terus berharap. Ku tahu Engkau setia, berjalan memegang tanganku. Kau Yesus menuntun setiap langkahku, tak pernah Kau meninggalkanku. Ku tahu Engkau setia, berjalan memegang tanganku. Kau Yesus menuntun setiap langkahku, tak pernah Kau meninggalkanku. Apa yang Kau sediakan melebihi harapan dan segala mimpi-mimpiku. Anugerah-Mu berlimpah, sebab itu ku bersyukur. Yesus, ku tahu Engkau setia, berjalan memegang tanganku. Kau Yesus menuntun setiap langkahku, tak pernah Kau meninggalkanku. Kau Yesus menuntun setiap langkahku, tak pernah Kau meninggalkanku. Ya, bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Sebab itu ku bersyukur, sebab itu Tuhan ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Kau yang menyertai-Ku, Allahku, Bapakku Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau yang sudah hadir dalam setiap keluarga jemaat-Mu dimanapun berada. Kami yakin Tuhan, walaupun ibadah online, namun kami yakin Engkau hadir dan melawat setiap kami. Urapi setiap kami untuk mengerti akan isi hati-Mu. Mampukan kami melakukan firman yang sebentar akan kami dengar.
Di dalam semuanya, biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Kami berdoa bersyukur menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu di tahun yang baru. Sekaligus saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tentunya dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, di mana Tuhan akan menyertai kita sepanjang tahun ini, sebagaimana Tuhan sudah menyertai kita di tahun-tahun yang lalu. Saudara, pandemi COVID-19 3 tahun hampir kita jalani bersama-sama. Dan kita bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kita kehidupan, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk tetap hidup di dalam Dia, dan untuk menikmati kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan kita boleh semakin lagi belajar diubahkan untuk menyerupai gambar Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau memulai tahun yang baru ini dengan hati yang sungguh dibaharui di dalam Tuhan. Ya, supaya apa yang orang-orang bilang bahwa tahun 2023 mungkin akan menjadi tahun yang kelam. Tetapi kita percaya selama kita bersama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan yang menjadi jaminan kita. Karena Tuhanlah yang akan menopang, menolong kita. Bahkan kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali yang mengatasi badai. Khotbah saya pagi hari ini berjudul Fokus pada Kristus. Kita katakan bersama-sama, fokus pada Kristus. Kita baca kebenaran firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 12 sampai yang ke-16. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mari, 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Saudara, di dalam perikop yang kita baca ini, ya, sedikitnya ada 3 hal yang kita mau pegang sepanjang tahun ini untuk boleh menjalani kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, untuk fokus kita benar-benar tertuju hanya kepada Tuhan. Yang pertama adalah terambil dari Filipi 3 ayat 13 tadi dikatakan apa? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi poin yang pertama adalah melupakan yang di belakang. Saudara, saya percaya kita semua menyadari dan kita tahu ya bahwa faktanya masa lalu itu tidak dapat diulang kembali. Baik prestasi maupun kegagalan, suka maupun duka, ya. Masa lalu tidak dapat kita ubah juga. Ayo, kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Firman Tuhan bilang, tanggalkan segala beban dan dosa ya. Di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan, kita baca bersama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita harus belajar saudara untuk boleh memulai satu kehidupan yang baru, lembaran yang baru dengan melupakan yang lama. Jangan terus membawa yang lama, bawa lagi. Bahkan di dalam Yesaya 43 firman Tuhan berkata ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala, ya. Jangan diingat-ingat yang lama terus. Karena seringkali karena kita mengingat-ingat yang lama, tidak bisa move on, kita justru akan terhambat. Ada trauma di dalam hati kita, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kegentaran untuk memulai satu langkah yang baru setiap hari.
Poin yang pertama, saudara, lupakan yang telah lalu. Tinggalkan yang telah lalu. Ya, saudara ingat istri Lot kan? Waktu mereka keluar dari Sodom dan Gomora, diperintahkan untuk tidak menengok ke belakang. Tetapi istri Lot menengok ke belakang dan jadi tiang garam. Jangan sampai, saudara, kita adalah terang dunia. Kita adalah garam yang mengasinkan dunia. Ya, jangan jadi tiang garam karena kita mengingat terus masa lalu. Mungkin ada kenyamanan masa lalu, atau mungkin sebaliknya ada luka, kecewa, pahit hati masa lalu. Tinggalkan semuanya. Saudara pernah memperhatikan gajah yang besar? Kalau di Thailand banyak dipakai untuk membantu bekerja dari petani-petani di sana untuk mengangkat kayu-kayu yang besar. Itu gajah yang besar sekali itu, yang mungkin berat badannya sekitar 2-3 ton. Mereka tidak kabur loh saudara. Walaupun mereka cuma diikat dengan rantai yang kecil. Kenapa bisa begitu? Karena sejak kecil gajah ini diikat dengan rantai tersebut. Ketika dia masih kecil dia tidak bisa berontak. Dia tidak bisa lari melepaskan diri dari rantai itu. Dan akhirnya rantai itu dibawa semakin dia besar, semakin dewasa. Gajah itu tetap berpikir bahwa rantai tersebut membelenggu dia. Dan dia tidak bisa lepas dari rantai tersebut. Saudara, jangan sampai saudara. Sebagai anak Tuhan jangan sampai kita juga dibelenggu oleh pikiran kita. Dibelenggu oleh kekecewaan kita. Dibelenggu oleh kepahitan, luka-luka lama. Ya, kita harus menjadi pribadi yang berkemenangan. Semua orang punya masa lalu, dengar baik-baik saudara. Tetapi orang yang berkemenangan adalah orang yang tidak pernah takut untuk maju melangkah. Menggapai apa yang di depannya. Oleh karenanya yang pertama, sebelum kita maju ke depan, kita lupakan dulu yang di belakang. Ya, buang semua memori yang tidak baik, yang kontraproduktif ya, yang melemahkan iman kita, yang menimbulkan ya tadi itu keluka, pahit hati dan lain-lain ya. Alihkan fokus kita kepada Tuhan. Alihkan fokus kita ke depan. Nah, oleh karenanya poin yang pertama adalah lupakan yang di belakang. Lupakan yang telah lalu. 2022 mungkin kita sudah lewati dengan begitu banyak ya perjuangan, kesukaran. Lupakan semuanya itu saudara. Ya, lalu alihkan kepada poin yang kedua ini adalah alihkan semuanya untuk kita berfokus hanya kepada Tuhan. Di dalam ayat 13 tadi dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan, kita baca bersama-sama, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di depan kita ada janji Allah. Di depan kita ada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Di depan kita ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita 2020, 2021, 2022 dan kita mau memasuki 2023, saya percaya penyertaan yang sama juga akan menyertai kita, bahkan lebih ajaib. Katakan amin yang sepakat dengan saya. Ya, di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2 kita baca bersama dengan suara keras. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Lupakan yang ada di belakang. Lupakan masa lalu yang mungkin penuh dengan kekecewaan. Maju ke depan bersama dengan Tuhan dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan. Di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 31, saudara ingatkan ketika Tuhan Yesus jalan di atas air, lalu Petrus berkata, ya, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu, ya, berjalan di atas air. Dahsyat saudara, kata Yesus apa? Datanglah. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus turun dari perahu dan jalan di atas air. Dahsyat ya, tentu tidak di sebelah perahu kan? Bukannya turun dibantu oleh Yesus turun kan?
Tapi Petrus turun sendiri, lalu dia berjalan menghampiri Yesus yang sedang berjalan di atas air. Mujizat terjadi. Sesuatu yang ajaib terjadi. Saya percaya ini bukan trik sulap. Saya yakin bahwa di tempat itu belum ada ya yang pasang akrilik mungkin di bawah airnya untuk Petrus bisa berjalan bersama dengan Yesus. Tidak ada. Tapi ini mujizat. Selama Petrus memandang kepada Yesus dan dia percaya, dia tidak tenggelam loh saudara. Dia bisa berjalan di atas air. Bukankah itu sebuah mujizat yang dahsyat? Tetapi saudara ya di ayat 30-nya dikatakan, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Awalnya kita memandang Tuhan, kita kuat. Kita bisa berjalan di atas badai. Kita bisa berjalan di atas pergumulan hidup kita. Kita bisa berjalan di atas permasalahan apapun juga. Tetapi ketika kita mulai tengok kanan, tengok kiri, kita mulai ragu dan kita tidak memandang terus kepada Tuhan Yesus, mulai dipikir-pikir, dirasa-rasa, mulai ada rasa takut, mulai tenggelam iman kita. Saudara, oleh karenanya fokus kepada Tuhan. Jangan teralihkan oleh apapun juga di dalam hidup kita. Ketika kita teralih pandangan kita kepada kenyamanan hidupkah, kepada pencapaian hiduplah, atau yang lain-lain, kepada harta dunia, kepada jabatan dan lain-lain. Saudara percaya, kita pasti takut, kita pasti akan tenggelam. Kenapa? Karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Belajar dari Tuhan. Di mana Yesus sendiri mengajar kita untuk kita boleh berjalan di atas air. Datanglah. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, saudara, apapun permasalahanmu, datang kepada Yesus. Maka engkau bisa berjalan di atas air, mengatasi masalah. Mujizat Allah terjadi di dalam hidupmu. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 firman Allah berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara, saya percaya ketika seorang pelari dalam gelanggang dia berlari sedemikian rupa, ketika dia berlari dan dia ingin menang tentunya ya, semua pelari ya. Dia berjuang sedemikian rupa, tapi kalau dia nengok lagi ke belakang, dia nengok lagi ke belakang, masih syukur saudara bisa sampai finish, nggak kesandung terus jatuh. Ya, saya yakin kalau kita mau jadi pemenang, kita harus pandang dengan teliti, dengan seksama langkah kita di depan. Dan kita terus arahkan pikiran kita, arahkan hati kita ke garis finish. Betul? Ketika kita mengejar semua itu, maka kita akan sampai garis finish dengan cepat. Tapi kalau kita nengok ke belakang lagi, lihat teman kita di mana ya. Apalagi kalau nengok ke kiri, ke kanan, terus ada tukang bakso, ada tukang siomay. Saudara, kita nggak akan pernah sampai garis finish, saudara. Demikian juga dalam mengikut Tuhan. Kalau kita diwajibkan dalam perlombaan iman, ketika kita berlari sedemikian rupa, tapi kita tengok kanan, aduh enak ya kalau jadi orang kaya. Nengok kiri, aduh enak ya kalau hidup diberkati. Aduh enak ya kalau punya rumah mewah, punya mobil mewah. Aduh enak ya kalau punya pulau. Aduh enak ya segala macem. Akhirnya kita nggak akan pernah mencapai garis finish. Kenapa? Karena fokus kita teralihkan, menyimpang. Sebuah perahu yang besar, saudara, dia harus tentukan kemana langkah dia harus mengarah. Demikian juga pesawat terbang. Kalau meleset atau melenceng 1 derajat saja, dan dalam 3.000 km ke depan, finishnya itu nggak akan sampai ke garis finish, saudara. Walaupun hanya 1 derajat melencengnya. Bagaimana kalau melenceng karena hal-hal yang tadi yang saya sebutkan itu? Karena keinginan-keinginan dunia akhirnya kita melenceng. Kita nggak akan pernah tiba di garis finish. Boro-boro jadi pemenang. Ya, saudara, suatu saat saya pernah mengajak beberapa teman pakai sepeda goes kita ke KM 0 ya, di daerah Sentul, Babakan, Madang.
Kita jalan dari Setiajaya, kantor, lalu mulai bersepeda ke situ pelan-pelan, bersama-sama, beramai-ramai ya. Lalu kita sampai terus ke atas dan rupanya beberapa teman yang orang Jakarta, orang Bandung ini sudah kelelahan, saudara. Dan ada satu teman saya, tiap kali dia lewat warung, dia selalu bilang, aduh ada Indomie nih. Aduh ada Indomie. Rupanya Indomie itu begitu mengganggu dia. Mungkin ada wangi-wangi Indomie. Ya, ada bapak atau ibu warung yang lagi masak Indomie mungkin tercium baunya oleh dia. Saudara tahu, akhirnya kawan saya ini tidak mencapai KM0 itu bersama-sama kita. Kenapa? Akhirnya dia belok ke tukang Indomie. Dia pesan 2 Indomie di situ. Dia makan Indomie, dia minum air kelapa di situ. Dan dia bilang, nggak apa-apa, saya nggak sampai garis finish. Saya udah nggak kuat, saya udah kecapean. Padahal, saudara, tidak lebih dari 500 meter. Itu titik KM0 yang kita sedang tuju bersama-sama. Sayang kan? Bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Jangan sampai, saudara, udah deket finish, udah deket kita menuju tempat di mana yang Tuhan kehendaki, tapi kita belok. Karena ada yang mengganggu kita, ada keinginan hati kita yang mendorong kita, ambisi kita. Nah, oleh karenanya pada saat ini, mari. Yang pertama tadi, kita melupakan apa yang di belakang. Yang kedua, fokus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Bukan hanya keselamatan, untuk kehidupan kekal nanti bersama dengan Dia. Memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, dalam kekekalan bahkan. Ya, bukan hanya itu. Tetapi kehidupan di dalam dunia pun Tuhan menyertai. Oleh karenanya fokus kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Kalau kita fokus kepada yang lain, kita tidak pernah accomplish. Kita tidak akan pernah menggenapi apa yang menjadi destiny kita. Ya, oleh karenanya saudara, sesuai dengan 1 Timotius 6 ayat 12 firman Allah berkata, kita baca bersama, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayo, mari sama-sama kita mengarahkan hati kita, berjuang, berlari, berlomba dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus untuk menerima satu anugerah kehidupan di dalam Tuhan yang berkemenangan. Bahkan kita berlomba terus dalam pertandingan iman ini. Kita jaga iman kita ini, jangan tukar dengan apapun, biar kita bisa berjalan terus di atas pergumulan, di atas masalah, di atas perjuangan di dalam dunia yang mungkin semakin berat ini. Pandanglah Yesus, maka engkau akan berjalan di atas air. Yang ketiga, saudara, poinnya dari ayat tadi perikop pertama yang kita baca adalah bertumbuh dewasa. Banyak orang Kristen mengikut Tuhan, menjadi Kristen, ke gereja, tetapi tidak bertumbuh. Kenapa? Karena tidak belajar, tidak meresponi, tidak sungguh-sungguh menghidupi firman Allah. Saya selalu mendorong siapapun untuk membaca firman. Karena Mazmur 1 berkata, kalau kesukaan kita Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, ya kita terus renungkan, hafalkan, lakukannya juga di dalam hidup kita. Maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada waktunya. Tidak akan mengalami kering walaupun pada musim kering. Bahkan kita akan menghasilkan buah yang sangat-sangat berkelimpahan tentunya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Ya, oleh karena itu jangan cuma putus sampai baca. Jangan cuma putus sampai tahu. Tapi lakukan dalam hidup kita. Hidupi firman Tuhan. Maka hidup kita pun akan diubahkan. Bertumbuh menjadi dewasa. Dalam Filipi 3 ayat 15 tadi dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, kita baca bersama, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Menurut jalan yang telah kita tempuh. Mengikut Tuhan itu harus ada progresnya, meningkat. Jangan cuma usia jasmani yang bertambah,
tapi harus usia rohani, jiwanya juga harus semakin dewasa, harus semakin matang. Bukan cuma tua, saudara, tapi dewasa, matang. Matang ini bicara tentang berhikmat, saudara. Jangan sampai pengetahuannya banyak, tahu banyak, segala sesuatu tahu, bahkan kadang-kadang kalau nggak tahu juga so tahu, ya. Jangan, tetapi hikmatnya juga harus ditambahkan. Bagaimana menambahkan hikmat itu? Minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus. Lalu yang terpenting juga, lakukan firman dalam hidup kita, ya. Isi dengan firman Tuhan. Jangan sampai nanti orang bilang high knowledge but low wisdom, ya. Amit-amit ya saudara ya. Baiklah, itu boleh berjalan seiring membuat kita semakin bijak di dalam Tuhan. Roma 12 berkata ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Change your mind. Metanoia, metaneo ya, oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Nah, ini orang dewasa yang bisa membedakan manakah kehendak Allah. Nah, ini penting. Dalam segala hal dalam hidup kita, kita harus responi dengan benar. Apapun yang terjadi, kita harus cari tahu apakah ini kehendak Allah atau bukan. Itu, ya, apa yang baik. Nah, ini, kita juga tahu mungkin yang baik. Tapi seringkali bukan yang baik kan, tapi yang menyenangkan kita. Kita juga harus punya standar. Ada value di dalam dunia ini. Ada yang baik untuk kita, baik tidak untuk orang lain, baik tidak untuk Tuhan. Tetapi tidak cukup sampai kata baik, saudara. Karena banyak hal baik tapi belum tentu benar, kan? Ya, dan di sini katakan mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Berkenan di sini juga kata yang dipakai adalah eurestos, yaitu pleasing God, menyenangkan Tuhan, ya, dan yang sempurna. Wow, dahsyat kan? Kita harus tahu kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow, kita harus tahu hal itu sebagai anak Tuhan, saudara. Belajar untuk menaruh pikiran kita di bawah pikiran Kristus seutuhnya. Dalam segala hal, jangan kita terkecoh oleh keinginan kita, pikiran kita. Tapi biarlah Roh Kudus yang terus memimpin kita. Jangan sampai salah loh. Beda-beda tipis loh. 12-13 tuh. Antara keinginan kita, pikiran kita, dan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita harus bisa bedakan, saudara, dengan cara lebih lagi. Ya, lakukan firman, taati firman, hidupi firman dengan sungguh-sungguh. Seleksi, saudara. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, kita tonton, apa yang kita tulis, apa yang kita bahas, bicarakan. Jangan hoax. Jangan malah fitnah yang dibahas. Seneng kalau dengar ada berita hamba Tuhan, pendeta yang begini, begitu. Wah, hobi bicarakan. Biar viral. Seru kalau viral ya. TV kan belakangan ini sedang ada persidangan yang terus-menerus bicarakan. Ikut bicarakan. Pertanyaan saya, apakah semua menambah imanmu? Lebih baik bicarakan firman. Renungkan firman, tulis firman. Firman yang benar, yang menambah iman, yang menguatkan. Hidupi, jaga pikiran kita penuh dengan firman Tuhan. Bertumbuh juga dapat melalui pengalaman. Baik itu pengalaman yang baik bersama Tuhan, maupun pengalaman yang kurang baik. Petrus harusnya dia bisa belajar dari Tuhan. Ketika Tuhan suruh datanglah, dan dia jalan di atas air. Saudara, kalau saya ngalamin itu tentu saya akan memiliki sebuah kekuatan. Wah, ternyata kalau Tuhan suruh jalan, mujizat terjadi. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengalami mujizat, ditolong Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan, ditolong oleh Tuhan. Ingat baik-baik, semua itu harus membuat iman kita semakin kuat. Kita semakin bertumbuh. Jangan sekarang ditolong, mujizat terjadi, sembuh. Besok bikin dosa lagi, minta ampun lagi, ditolong lagi. Mondar-mandir, kurvanya nggak naik-naik. Gini terus, ya. Jangan, saudara. Kita harus naik, meningkat, terus semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan kita juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman buruk. Petrus juga belajar mestinya ya. Ketika dia mulai ngerasa ada tiupan angin, dia mulai takut, dia mulai tenggelam.
Kita pun sama harus belajar ketika kita mulai memikirkan pergumulan, memikirkan penyakit, memikirkan keinginan, kebutuhan yang semakin banyak, mungkin kita mulai lemah imannya, kita mulai makin tenggelam. Buru-buru bangkit, belajar dari pengalaman itu, ya. Responi firman Tuhan dengan benar. Supaya akhir tahun nanti 2023 akhirnya jangan kita isi lagi dengan penyesalan. Aduh, aku salah. Tahu gitu dulu, jangan begini ya. Dulu lakukan ini ya. Kalau tahu begitu, makanya awal tahun ini, ayo mari sama-sama kita mulai sesuatu yang lebih baik. Lupakan yang di belakang, fokus kepada Kristus, dan bertumbuh menjadi dewasa ya. Tuhan izinkan perkara yang baik terjadi dalam hidup kita. Yang tidak baik pun Tuhan izinkan terjadi. Dan seringkali perkara yang tidak enak, itu justru lebih membuat iman kita kuat. Nggak beda orang fitness, saudara. Kalau kita fitness angkat yang berat, makin lama otot kita makin kuat. Makin lama fisik kita makin kuat. Badan kita makin kuat. Ya kan? Nggak ada orang fitness, misalnya katakanlah saya fitness, lalu datang ke tempat gym, angkat bebannya 1 kilo, dumbbellnya, lalu bench press cuma 5 kilo. Ya nggak jadi apa-apa. Ya, saudara, kita harus tingkatkan. Kita harus terus, katanya, no pain no gain, ya, no pain no gain katanya. Jadi kalau kita ngalami mungkin sesuatu hal yang nggak enak, ada penderitaan, percayalah bahwa pain itu akan membuat iman kita gaining, naik, ya, meningkat iman kita. Tuhan izinkan semua terjadi. Ingat Roma 8:28 kan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita, ya. Latih otot iman kita. Belajar dari Tuhan dan tetap fokus kepada Tuhan. Saudara, ingat Ayub. Ayub kehilangan anaknya, kehilangan temannya, kehilangan hewan ternaknya, peliharaannya. Bahkan terakhir istrinya pun meninggalkan dia. Ya, tetapi Ayub tetap kuat di dalam Tuhan. Ayub tidak goyah, tidak sekalipun dia mencela atau dia mengingkari Tuhan. Bahkan Ayub berkata, dahulu aku mengenal kata orang, tetapi aku mengenal sekarang secara pribadi dengan Tuhan. Ayo saudara, biar kita memasuki tahun yang baru ini, kita boleh dengan semangat yang baru. Ayo buang semua sampah-sampah di belakang. Semua luka-luka lama, kekecewaan, buang semuanya. Ya, jangan dibawa-bawa. Aduh saudara bawa sampah. Tiap tahun digendong, terus sampah bau saudara. Dibawa terus berat, makin lama sampahnya makin nambah. Di rumah sampah dibuang kan, setiap hari kan. Ya, kalau saudara makan juga, nanti saudara ke toilet buang sampah kan. Kalau saudara bawa terus bagaimana rasanya? Bawa sampah terus, janganlah. Lupakan yang sudah di belakang. Apapun itu lepaskan. Ya, relakan, buang semua. Pandang kepada Yesus, berlari sedemikian rupa, kejar Tuhan. Karena dari Tuhan kita menerima upahnya. Ya, belajar untuk terus bertumbuh menjadi dewasa. Meningkat terus. Semakin berpegang kepada Tuhan. Semakin percaya. Dan jangan pernah ragukan firman Tuhan. Sama seperti Petrus. Datang kepada Yesus, dia jalan di atas air. Kalau saudara mau belajar terus, percayalah. 2023 engkau akan berjalan di atas air. Engkau akan mengatasi badai karena tangan Tuhan yang menopang engkau. Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan dan memberikan kemenangan buat kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan. Di tahun yang baru ini kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dan kami mau meresponi firman-Mu Tuhan pagi ini. Kami mau membuang semua masa lalu kami. Melupakan apa yang ada di belakang. Dan berlari kepada tujuan yang pasti. Kami melepaskan Tuhan segala kecewa, luka. Mungkin ada kepahitan. Apapun itu kami mau buang Tuhan. Karena kami tidak mau hidup di dalam sampah lagi. Kami mau hidup di dalam kasih karunia-Mu. Kami mau hidup di dalam kemenangan. Ajar kami Tuhan. Untuk semakin fokus lagi hanya kepada Tuhan. Jangan ada satupun distract. Mengacaukan, mengalihkan pandangan dan fokus kami Tuhan.
Biarlah kami terus, mata kami tertuju kepada Engkau. Kami terus berlomba dalam perlombaan iman dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah kami terus memandang Kristus. Karena kami tahu, selama mata kami memandang Engkau, Petrus pun bisa berjalan di atas air. Maka kami pun akan disanggupkan oleh Engkau Tuhan. Untuk berjalan di atas pergumulan. Untuk menang atas semua itu Tuhan. Dan bawa kami untuk memasuki tahun 2023 ini, kami juga boleh semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Memiliki roh yang perkasa. Bahkan kami boleh semakin diberikan hikmat untuk terus menjalani hidup ini dengan meresponinya dengan benar. Karena Kristuslah yang ada di dalam kami. Karena Yesuslah dan firman yang hidup itu yang bertahta dalam hidup kami. Yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus akan terus menaungi kami. Dan kami yakin Tuhan, bersama Engkau kami cakap melakukan segala perkara. Dan kami yakin Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung juga di dalam Engkau yang menjadi atau memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur buat semua kebaikan-Mu ini. Dan kami siap memasuki 2023 bersama Tuhan. Kami tidak takut apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang kekasih, mari saya ajak saudara untuk mengambil roti dan anggur. Kita akan bersama menerima perjamuan kudus pada saat ini. Ini adalah perjamuan kudus yang pertama di tahun yang baru ini. Biarlah kita menerimanya dengan sungguh, dengan sepenuh hati, dengan sungguh percaya, supaya kita boleh menerima segala berkat terbaik dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Bahwa pagi hari ini kami juga menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menguduskan melayakan kami semua. Kami mohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami mau melepaskan segala dosa beban yang merintangi kami di tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kami memulai satu kehidupan baru. Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Engkau. Sampai menjadi serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada saat ini kami juga sungguh dilayakan menerima perjamuan ini. Melalui roti dan anggur yang kami terima, biarlah kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah terpaku dan tercurah di kayu salib bagi penebusan dosa kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat. Dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan penuh percaya bahwa kita menerima pengorbanan Kristus kayu salib. Sehingga tubuhnya ada dalam hidup kita dan kita ada di dalam Tuhan. Kita dipersekutukan dengan Tuhan dan dipersekutukan dengan seluruh gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kita dengan penuh hormat tinggi-tinggi juga di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang kekasih, bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan sungguh menerima darah penebusan Kristus dalam hidup kita. Mengalir, membasuh, menguduskan kita semua. Dan kita pun sambil berjanji untuk menjadi saksi Tuhan sampai ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh menerima perjamuan kudus mengawali tahun 2023 ini. Kami percaya bahwa kami menerima tubuh dan darah Kristus, sehingga kami boleh menjadi satu dengan Engkau sebagai gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus, di mana Yesus adalah kepala atas kami semua. Kami adalah tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah sebagai umat tebusan-Mu Tuhan, kami boleh semakin lagi menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Semakin lagi terfokus kepada Tuhan. Semakin lagi Tuhan bertumbuh dewasa, diubahkan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Di dalam karakter, dalam pikiran, perasaan, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, jadikan kami saksi-Mu kemana kami pergi. Bersama dengan seluruh gereja Tuhan, kami boleh menjadi satu. Dan nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami menerima segala berkat anugerah yang sudah Tuhan sediakan. Kelepasan, kemenangan, kesembuhan, bahkan Tuhan akan membawa kami kepada dimensi yang lebih tinggi lagi. Karena ada pengharapan yang pasti di dalam Engkau, yaitu kemenangan yang Tuhan Yesus berikan. Terima kasih Bapa, lakukan apa yang Kau pandang baik buat kami semua. Dan biarlah Tuhan yang menyatakannya, nama Tuhan yang ditinggikan, sehingga di dalam semuanya hanya Yesuslah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan kota kami Tuhan. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Biarlah Tuhan yang menuntun presiden, wakil presiden, para menteri, para pimpinan di tingkat pusat sampai ke daerah, sampai ke kota-kota kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus melindungi, menjagai. Bahkan Tuhan yang memberikan roh yang takut akan Allah. Bahkan Tuhan yang akan berjalan di hadapan para hamba-hamba-Mu ini. Karena pemerintahan adalah hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Indonesia boleh mengalami lawatan Tuhan. Hujan keselamatan, pertobatan, ada sejahtera bagi Indonesia. Bahkan Bogor boleh menjadi kota Shalom yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu, baik di GBI Jalan Merak, Induk, Cabang, Ranting semua. Tuhan sertai, lindungi, jagai, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Bahkan bawa jemaat-Mu untuk semakin mengenal, melekat, mengasihi Engkau. Terfokus kepada Tuhan dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan. Kami berdoa buat Gereja Betel Indonesia, Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, bersama keluarga, bersama dengan seluruh pengurus BPP, bersama dengan semua MP, MPL, bahkan ketua-ketua BPD, di dalam negeri maupun BPLN di luar negeri Tuhan. Kau lindungi, jagai, sertai kami, berikan kami hati yang sungguh takut akan Allah, hati yang mengasihi Engkau. Bahkan hidup kami di tahun 2023 ini semakin menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu menuntaskan amanat agung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami boleh memulai bersama dengan Engkau. Dan kami yakin nanti kami di penghujung tahun 2023, kami pun akan mengucap syukur karena penyertaan Allah yang dahsyat. Kalau selama tahun-tahun kemarin Tuhan sudah menyertai, kami yakin Tuhan akan menyertai kami dengan lebih dahsyat lagi ke depan. Terpujilah nama-Mu selamanya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menopang dan menuntun kami semua. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah rahmat, kasih dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Kau akan berhasil dan beruntung dalam apa yang kau kerjakan. Kau dan seluruh isi rumah tanggamu diselamatkan dan memuliakan Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan dalam kemenangan. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Kita yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Tahun yang penuh kemenangan buat kita semua. Haleluya.